Bab ke-36, Suara Laknat dari Kamar Mandi. Sylvie mulai bingung karena hilangnya sang mama bagai tertelan bumi. Gadis dengan pakaian serba hitam itu pagi ini sengaja melakukan penyelidikan ke rumah mantan papa tirinya. Yang tak lain adalah Papa Zane. Tetapi alangkah terkejutnya dia saat melihat siapa yang baru saja keluar dari pintu rumah megah di dalamnya. Gak mungkin! Apa bokap si Jalang itu udah nikah lagi? Bukannya itu nyokapnya Gea? Gak mungkin mereka menikah. Kata mama mereka berdua itu musuh. Gumam Sylvie dengan meremas ujung kerudung yang ia gunakan untuk menutupi wajahnya. Brak! Cepetan, Zeon! Teriak Helena dari halaman rumah sembari menyembulkan kepalanya pada kaca mobil. Astaga! Sebentar, barang bawaanmu banyak sekali. Sebenarnya kamu ini mau ke rumah sakit atau piknik? Tanya Zane dengan segala kerempongannya membawa bawaan Helena. Helena berdecak malas. Begitu saja protes. Itu semua makanan kesukaan Nara. Cerewet sekali kamu ini. Tinggal bawa apa susahnya sih? Omel Helena. Zane segera menaruh barang bawaan Helena di bagasi mobil. Pagi ini Helena sengaja bangun pagi-pagi dan membuatkan semua makanan favorit Naraya. Helena kurang suka kalau Nara membeli makanan di luar. Yang jelas sangat banyak campuran MSG-nya. Jemari lentik Helena menekan tombol pada pintu mobil, berniat ingin menutup kaca yang tadi sempat dia buka. Tetapi matanya yang tajam dan sangat awas itu menangkap sesuatu dari spion mobil. Helena melihat wujud seseorang berpakaian serba hitam di sebelah pagar rumah. Helena mengulum senyum ketika mengetahui siapa yang sedang menjadi penguntit pagi-pagi buta seperti ini. Gak anak sama saja. Gumam Helena dengan menggelengkan kepalanya pelan. Brak! Ngapain kamu senyum-senyum? Tanya Zane dengan tatapan aneh. Helena melirik sekilas Zane, kemudian kembali menatap lurus ke depan sembari memakai kacamatanya dengan gerakan elegan. Just shut your mouth. Desis Helena kumat menyebalkan. Zane hanya bisa menghembuskan napasnya kasar. Kemudian menghidupi mesin mobilnya dan bergegas meninggalkan pelataran rumahnya. Berhenti, Zane! Perintah Helena ketika mobil baru keluar dari pagar mewah kediaman Askara. Tidak banyak bicara, Zane menuruti ucapan Helena. Pagi ini Jane sudah cukup lelah untuk berdebat dengan wanita keras kepala dan galak di sebelahnya. Helena kembali menurunkan kaca pada mobil kemudian merogoh uang 1 gepok pada tas jinjingnya. Dan, bayi simpanse tangkap ini sayang. Ada santunan sedikit dari orang baik. Peluk. Helena melempar uang tersebut ke depan pagar rumah Zane kemudian segera menutup kaca mobilnya. Lanjut, Jane! Perintahnya sambil menggosok kedua tangannya, puas. Kenapa kamu melempar uang itu di depan rumah, nak? Siapa yang kamu maksud dengan bayi simpanse? Tanya Zane karena sudah tidak tahan lagi, Zane penasaran. Helena berdecak lidah, kemudian menaikkan sedikit kacamata hitamnya. Jalan! Nanti kamu juga tahu sendiri. Yang jelas dia memang membutuhkan uang itu datang ke sini. Karena emaknya sudah. Helena menggantung kalimatnya, kemudian menaruh tangannya di bawah dagu sengaja menunjukkan gerakan menggorok leher di sana. Nick! Paham? Lanjut Helena membuat kedua mata tajam Zane mendelik. Kamu ini ada-ada saja. Pria yang sudah melepas masa pradudanya itu pun segera melajukan mobilnya kembali. Namun lagi-lagi saat mobil yang dia kendarai itu belum jauh dari sekitar rumah harus terhenti kembali. Kali ini bukan karena permintaan Helena, melainkan keinginan Zane sendiri. Mata legam Zane menangkap gerak-gerik seseorang yang menyembul dari balik tong sampah depan rumahnya. Ia melihat perempuan dengan pakaian serba hitam sedang berlarian menuju tempat di mana Helena tadi membuang segepok uang. Dan alangkah terkejutnya lagi Zane ketika kerudung hitam yang sedang perempuan itu gunakan tidak sengaja tertiup angin. Zane masih bisa melihat dengan jelas walau wajah gadis itu posisinya berjongkok menyamping. Untuk apa kamu memberi dia uang, nah? Tanya Zane dingin. Zane masih ingat betul dengan apa yang Sylvie pernah lakukan pada Nara, ditambah perilaku ibunya kemarin. Kemarahan Zane masih belum bisa mereda untuk ibu dan anak tersebut. Santunan! Jawab Helena santai. Zane memutar kepalanya untuk melihat wajah Helena dengan intens. Kemudian tersenyum tipis karena menyadari wanita yang ada di sebelahnya ini sangatlah cerdas dan licik. Zane menggeleng pelan, kemudian segera melanjutkan perjalanan mereka yang tertunda. Aku lupa kalau kamu itu perempuan jelmaan rubah betina, nah, batin Zane dengan menatap lurus ke depan. Mobil mewah milik Zane akhirnya sampai pada tujuan, yaitu rumah sakit tempat Nara dirawat. Zane turun seperti biasa dengan tampang datar dan gestur tubuh penuh kewibawaan. Sementara Helena, perempuan itu masih diam di dalam mobil. Sesuatu sedang terjadi padanya. Membuat Helena mau tidak mau harus menunggu Zane menghampirinya. Zane berdecak kesal karena Helena tidak kunjung turun,
Pria tampan dan matang itu pun akhirnya membukakan pintu mobil untuk Helena, lalu mengangkat sedikit wajahnya seolah bertanya ada apa pada Helena. Zain. Kenapa? Helena menggaruk lehernya yang tidak gatal. Bingung wanita itu mau berbicara dengan Zain dari mana dulu. Zain aku. Helena menggantung kalimatnya, kemudian menatap Zain dengan mimik muka meringis. Sepertinya aku datang bulan deh Zain. Akui Helena pada akhirnya. Terus? Tanya Zain seolah pura-pura bodoh dengan ucapan Helena barusan. Mendengar pernyataan Zain yang sok polos jelas Helena langsung mengerucutkan bibirnya. Kamu tega Zain lihat aku jalan sambil berdarah-darah? Tega kalau untuk wanita sekejam dirimu? Jawab Zain tersenyum mengejek. Helena mendelik, sialan sekali mulut suami abal-abalnya ini. Kalau tidak mengingat dress Helena saat ini sedang tembus pandang, mungkin sudah Helena terkam pria itu sampai terjerembab ke atas tanah. Ya udah masuk saja sana dulu, panggil Gea. Ketus Helena membuat Zain mengangguk. Dan hal itu berhasil memancing kekesalan Helena yang semakin bertambah berkali-kali lipat. Aku ke dalam dulu, baik-baik di sini. Oke. Zain menepuk-nepuk kepala Helena lembut, namun senyumnya itu tidak ada kelembutan sama sekali yang terpancar dari wajah tampan Zain. Pergi sana. Awas saja kamu minta makananku. Usir Helena dengan menepis tangan Zain kasar. Iya. Nanti aku bantu menghabiskan makanan itu, tenang saja. Jawab Zain dengan terkekeh puas. Bagaimana tidak puas kalau saat ini Helena benar-benar memasang wajah bak demit laut kidul yang siap menelan Zain bulat-bulat dengan ombak ganasnya. Dengan tertawa-tawa Zain segera mengambil makanan yang ada di bagasi mobil lalu membawanya masuk menuju ruang inap Nara. Meninggalkan si mantan janda karatan itu seorang diri di dalam mobil. Sebenarnya Zain tidak bersungguh-sungguh dalam berucap tadi pada Helena. Bagaimanapun Zain masih punya hati. Zain hanya ingin berniat menjahili wanita galak itu saja sebagai bentuk sarapan paginya. Ceklek. Cuma ada Gea? Nara sama Lang kemana? Tanya Zain pada dirinya sendiri saat melihat kamar inap Nara sepi. Hanya ada Gea yang masih tertidur di ranjang pojok. Mungkin sedang jalan-jalan pagi. Lanjut Zain sembari menaruh barang bawaannya ke atas meja sofa. Zain segera keluar kembali, pria itu akan membelikan roti bersayap untuk Helena. Istri galak dan barbarnya. 15 menit Helena berada di dalam mobil dan sudah menghabiskan tisu satu kepal. Ini hari pertama haidnya. Jadi keadaan sumber mata air merah di bawah sana sangatlah deras bak gerujukan air terjun. Zain. Gumam Helena sembari memasukkan lembaran-lembaran tisu yang tadi ia gunakan untuk alas pantatnya agar tidak tembus pada jok mobil ke dalam kantong hitam. Ayo, keluar! Suruh Zain sambil melepas jaket hitamnya. Dianya mana? Kenapa malah kamu yang kesini? Tanya Helena dengan wajah tak bersahabat. Turun atau aku tinggal kamu di sini nah. Iya. Ini turun. Kesal Helena yang pada akhirnya turun juga dari dalam mobil. Zain segera mengikat jaket hitam miliknya ke pinggang Helena tanpa banyak bicara. Sejenak Helena menahan napasnya karena wajah pria itu begitu dekat dengan bibirnya. Helena begitu benci dengan bau parfum Zain yang tidak pernah berubah. Semua itu mengingatkan Helena pada masa-masa suramnya. Pegang ini. Zain memberikan kantong plastik berisi pembalut di dalamnya pada Helena. Kemudian menutup pelan pintu mobilnya. Melihat tidak ada pergerakan dari Helena, Zain jadi berdecak kecil. Mau sampai kapan berdiri di sini? Sampai tanah suci rumah sakit ini kebanjiran jus tomat dari sana. Tunjuk Zain pada sesuatu di bawah sana menggunakan gerakan matanya. Zain! Kesal Helena dengan memukul kasar dada pria itu menggunakan kantong yang sedang ia genggam. Stop! Ayo, cepat ganti di kamar Nara. Ajak Zain sambil menarik tangan Helena, paksa. Please jangan seperti ini Zain. Kenapa kamu suka sekali membuat gemuruh ombak itu datang lagi? Batin Helena dengan memegang erat dress yang sedang ia gunakan. Tepat di depan dadanya. Ini memang aneh, tapi rasanya tetap sama seperti dulu nah. Manis dan membuatku candu. Zain tersenyum miris. Helena dan Zain sudah berada di dalam kamar inap Nara. Sama seperti Zain tadi, Helena sempat bingung ketika tidak mendapati menantu dan putrinya Naraya. Mungkin mereka jalan-jalan. Ucap Zain yang seakan tahu dengan isi pikiran Helena. Helena mengangguk kemudian melangkah menuju ranjang Gea. Untung saja kemarin Gea membawa baju ganti, jadi Helena bisa menculiknya dari tas bawaan Gea. Tapi nggak mungkin aku pakai dalaman Gea. Gumam Helena sayup-sayup masih bisa didengar Zain. Aku sudah membelikan beberapa kain segitiga di dalam kantong sana. Tapi tidak berendah seperti milikmu tadi malam. Katanya santai. Satu lagi.
Jangan berharap ada warna ungu karena hitam lebih cocok untukmu yang galak seperti titisan. Jeda Zain sambil mengingat-ingat ucapan Gia kemarin. Ratu kalajengking papa. Celetuk gadis itu dengan tertawa ngakak. Plak. Pura-pura tidur kamu. Desis Helena, jengkel. Gia udah bangun dari subuh tadi. Nggak bisa tidur. Gimana mau tidur? Nara sama Alang berisik banget. Keluh Gia yang kini duduk bersila di atas ranjang. Terus kemana anaknya sekarang? Tanya Mama Helena dengan melangkah menuju kamar mandi. Gia segera loncat dari ranjang saat mamanya itu berniat masuk ke dalam kamar mandi. Mendadak untuk berteriak suara Gia seperti terjepit di kerongkongan. Stop! Cegah Gia. Mama mau ganti udah becek banget. Kamu kalau mau ke kamar mandi abis ini aja Ge. Gak gitu Mama. Nara masih mandi, dibantu Elang. Jelas Gia. Jam segini mandi? Tanya Mama Helena dengan tatapan curiga. Iya, udah dari jam 5 tadi. Mungkin kesusahan kali, kan Nara pakai infus. Jawab Gia dengan polos. Mama Helena membelalakan matanya. Mulai jam 5 pagi dan sekarang sudah pukul 7:15. Itu mana namanya gak mandi, Gia? Geram Mama Helena dengan mendekatkan telinganya pada pintu kamar mandi. Gia yang penasaran dengan apa yang sedang mamanya lakukan pun jadi ikut-ikutan menempelkan daun telinganya pada sang pintu yang hanya dia mematung. Oh ya, Nara baby. Lo nikmat banget. Gia menelan ludahnya dengan brutal. Kemudian menggosok telinganya dengan kasar. Kembali menempelkannya lagi ke pintu kamar mandi. Lang, lo nyiksa gue banget. Kaki gue kesemutan. Yung. Astaga Mama. Memangnya ada orang disiksa tapi yang keluar dari mulut malah kayak kenakan gitu? Tanya Gia dengan mata mengerjap lugu. Dengan bersungut-sungut Helena berniat mendobrak kamar mandi di depannya. Namun sebelum itu terjadi, Zain buru-buru menarik ibu dan anak tersebut agar menjauh dari pintu kamar mandi. Lalu memiting kedua leher istri dan anaknya, membawanya keluar dari kamar inap Nara. Zain, lepas! Itu sialan kebangetan! Biar aku kasih pelajaran dia! Nanti saja dulu. Sekarang ganti bajumu itu ke kamar mandi kantin. Mama sama papa aja deh yang ke kantin. Dia mau bobok lagi. Alibi gadis itu yang sebenarnya masih penasaran dengan kelanjutan rancauan di dalam kamar mandi sana. Gea! Sentak Helena dan Zain kompak. Oke. Ayo, kita ke kantin. Cengir Gea. Bab ke-37, pulang ke kediaman Askara. Seperti manusia yang baru keluar dari tempat sakral penyucian. Elang dan Nara menyembul dari kamar mandi dengan rambut yang sama-sama basahnya. Ini perbannya gak basah kan? Tanya Nara seraya menunjuk dagunya. Elang menatap dengan teliti luka yang terbalut kain kasa itu, kemudian menggeleng. Aman Yang. Jawabnya santai. Nara mengangguk dengan berpegangan pada lengan Elang menuju ranjangnya. Lang, dia kemana? Elang mengangkat bahunya rendah, tidak tahu. Minggat sama Jo mungkin. Jawab Elang asal. Nara mencebik, mana mungkin Janesen datang ke rumah sakit sepagi ini. Gak guna gue tanya sama lo. Dumel Nara lirih. Lagian Nara juga bertanya pada orang yang salah. Sudah tahu Elang sedari tadi bersamanya di dalam kamar mandi. Melakukan ritualnya menjenguk baby, mana dia tahu keberadaan Gia sekarang. Awas pegangan. Nara naik ke atas ranjang dengan sebelah tangan yang diangkat tinggi. Kemudian menyandarkan punggungnya pada bantalan yang sudah Elang susun tinggi. Gue bantu keringin rambut lo dulu, baru tidur. Nara hanya mengangguk, tenaganya sudah terkuras habis karena perbuatan Elang. Kayaknya Mama tadi kesini deh. Lihat tuh. Tunjuk Nara pada barang bawaan di atas meja sofa. Elang seketika menoleh dengan mata memicing. Terus kemana perginya Mama Hulk? Nara mendelik, memukul pelan bahu Elang. Mulut lo jangan ngaco kalau ngomong. Ya emang Mama galaknya kayak Hulk, gue kan jujur. Kata Elang santai. Sesantai saat cowok itu tadi memodusi Nara di dalam kamar mandi. Yang niat awalnya ingin buang air kecil jadi kebablasan menanam biji kedelai di pagi buta. Masih minta lemburan lagi sampai jam 7 pagi. Untung Nara sedang berbaik hati mau saja memberi jatah lemburan pada Elang. Coba saja saat wanita itu model pelit, pasti sampai menungging pun Elang tidak akan dilirik sama sekali oleh Nara. Dengan sangat telaten Elang menggosok rambut Nara. Memastikan rambut istrinya itu benar-benar kering. Baru ia mengeringkan rambutnya sendiri yang masih setengah basah. Lang gue lapar. Oke, bentar. Elang menaruh handuk kecil di tangannya ke bahu sofa. Kemudian melihat bawaan yang mungkin Papa Zain atau Mama Helena bawa. Tanpa permisi ataupun sungkan,
Elang langsung saja mengambil makanan yang tampak menggoda selera itu ke atas piring yang juga sudah disiapkan di dalam tas bawaan. Mau capcay yang? Nara mengangguk mau. Ini apaan nih? Telur tapi gosong. Celetuk elang sembari mengangkat telur bulat yang tampak berwarna hitam kecoklatan. Itu enak elang, itu namanya telur bacem yang udah dibakar. Gue mau itu sama tempenya juga. Elang mengendus-endus telur itu terlebih dahulu. Ia tidak mau Nara dan anaknya keracunan makanan yang menurutnya mirip seperti pantat celeng hutan tersebut. Enak sih kalau dari aromanya. Gumam elang yang kemudian menaruh telur bacem itu di atas piring. Ini apa lagi sayang? Mau nggak? Tawar elang sembari mengangkat tempe gepeng mendol dari atas wadah Tupperware. Mau! Seru Nara antusias. Yailah mau terus, makanan lo aneh-aneh yang. Ini malah mirip tai kucing. Cibir elang sembari melempar tempe mendol itu ke atas piring. Ayam udah, ini, sama ini udah. Okelah 5 sehat 4 sempurna. Kekeh elang seraya menopang piring berisi lauk pauk lengkap itu menuju ranjang sang istri. Mama pasti ini yang masak, kelihatan banget semua menu masakan favorit gue. Komen Nara saat elang sudah duduk di pinggir ranjang. Buka mulutnya. Suruh elang sambil menyendok 1 sendok nasi full dengan lauk pauknya. Iya bentar, masih baca doa. Jawab Nara membuat elang terkekeh. Oh iya, calon ustadz juga belum baca doa, untung istri soleha ngingetin. Celetuk elang dengan tertawa geli. Nara sontak mendengus namun juga ikut terkekeh. Elang menerbangkan sendok di tangannya menuju mulut Nara dengan menahan tawa. Gak jelas. Komentar Nara saat suapan itu sudah masuk ke mulutnya. Tapi cinta kan? Lede elang. Nara memutar bola matanya ke atas, malas. Elang hanya menggeleng dengan menyuapi mulutnya sendiri. Melihat sikap Nara yang berubah-ubah padanya, membuatnya gemas sendiri saja. Ingin menerkamnya kembali. Shit! Umpat elang tertahan, matanya mendelik saat tidak sengaja mengunyah sesuatu. Kenapa? Tanya Nara dengan menepuk pelan bahu elang. Anjir gue nggak sengaja ngunyah yang model lantai kucing tadi Ra. Delicious! Komentarnya sambil mengecapnya intens. Merasakan sensasi gurih dari yang elang sebut tai kucing tadi alias tempe mendol. Nara yang hampir menelan makanannya dibuat menahan napas. Bisa-bisanya saat makan seperti ini, cowok itu menyebut nama kotoran kucing yang jelas bentuknya sangat mengganggu pikiran dan selera makan Nara. Susah payah Nara menelan makanannya lalu segera meraih botol mineral di atas nakas. Meneguknya tanpa bernapas. Baru setelah itu ia mengomeli elang habis-habisan. Gak bisa apa mulut lo itu ngomong yang baik-baik, hah? Gue mual tahu gak gara-gara ucapan lo barusan? Jijik elang, gue jadi gak selera makan. Sentak Nara, marah. Perempuan hamil itu benar-benar kehilangan selera makannya gara-gara ucapan elang. Padahal perutnya saat ini sedang kelaparan karena serangan fajar yang dilakukan cowok itu padanya pagi tadi. Kini yang ada Nara hanya merasakan mual. Bagaimana tidak mual, kalau Nara membayangkan sesuatu yang jorok sudah terkunyah elang. Ya ampun brengsek banget ini mulut. Arg! Elang segera menaruh piringnya di atas nakas. Kemudian memeluk Nara yang sudah rebahan dari belakang, puluhan kali elang meminta maaf atas mulutnya yang blong seperti rem rusak itu. Tetapi agaknya Nara sudah terlanjur kesal dan kehilangan selera makannya. Membuatnya hanya bisa menangis merutuki mulut suaminya yang nakal. Henny maafin gue. Pinta elang dengan nada penuh penyesalan. Gak ada maaf buat cowok rese gak punya perasaan kayak lo, Lang. Bentak Nara terisak lirih. Kok nangis sih? Arg, gue harus gimana dong biar lo mau maafin gue? Elang panik, cowok itu berusaha membalikan tubuh Nara. Namun Nara tetap tidak mau melihat wajahnya yang tampan dan paripurna itu. Mati aja sana lo! Finish Nara yang entah kenapa setelah memberi jatah pagi ini pada elang jadi kumat sadisnya. Elang menelan ludahnya bulat-bulat. Masa iya gara-gara salah mengatai nama julukan tempe itu elang disuruh bunuh diri oleh Nara? Apakah ini juga karena si kedelai barbarnya? Nara Henny bani sweetie gue yang paling cantik. Kalau gue mati terus nanti si biji kedelai barbar gak punya bapak dong. Siapa yang mau adzanin dia pas lahir nanti? Bujuk elang mulai mengeluarkan jurus rayuannya. Nara mendengus, memutar bola matanya ke atas sambil mengusap air matanya kasar. Gue cari bapak pengganti. Grab. Gak boleh! Sentak elang yang kini kembali memeluk tubuh Nara posesif. Tidak akan elang biarkan anaknya diadzani oleh bapak pengganti. Sebelum itu terjadi akan elang bunuh semua bapak-bapak pengganti di seluruh alam yang penuh dunia tipu-tipu ini. Kenapa lo dikit-dikit pengen ganti posisi gue di hidup Laura? Apa gue kurang tampan? Apa gue kurang mapan?
Atau karena jatah dari gue kurang yang tadi pagi? Berisik! Nara berbalik badan setelah meraih beberapa lembar tisu di atas nakas. Lalu menyumpalkan ke mulut elang yang mirip toa rusak itu dengan jengkel. Sekali lagi lu bicara yang enggak gue minta pisah. Langit, bumi lautan dan gunung berapis akan gonjang-ganjing. Dunia Alang sesaat berhenti saat kalimat keramat itu keluar dari mulut sadis Nara. Ingin rasanya Alang berteriak tidak tapi yang keluar malah tetesan sumber mata air dari dalam matanya. Elang rapuh, Elang merasa terzolimi. Elang juga merasa Nara lebih memilih makanan yang mirip tai kucing itu daripada dirinya yang jelas-jelas makhluk Tuhan paling seksi di bumi. Apa Nara tidak tahu kalau elang itu adalah spesies langka yang perlu dilestarikan kehidupannya di bumi? Bukannya malah disakiti dan ditendang seperti ini. Hati lembut nan kenyal-kenyal milik elang tersentil perih. Air matanya jatuh membasahi bantal suci rumah sakit. Sakit, Ra? Sakit? Katanya dramatis. Sakit apaan? Orang gue gak ngapa-ngapain lo. Cebik Nara dengan menggetok dahi elang, kasar. Dag. Sudah sakit masih sempat-sempatnya dianiaya pula. Hanya Nara yang berani melakukan ini pada elang. Catat, hanya Nara. Mungkin kalau wanita lain sudah elang jadikan sandingan mumi Firaun di pesisir sana. Di Mesir maksud elang. Ceklek. Gia yang awalnya masuk ruangan dengan tertawa-tawa jadi gelagapan saat melihat Nara dan elang sama-sama sedang dalam keadaan menangis. Helena langsung berlari kecil dan melempar kantong hitam berisi pakaian kotornya ke atas sofa. Hei, kenapa kalian menangis? Tanya Helena sambil menarik tubuh elang lalu mendepaknya dari atas ranjang. Gedebuk. Lengkap sudah bukan penderitaan si papa kedelai barbar. Ujian jelas. Ada calon nenek kejam di sini yang sewaktu-waktu bisa meleburkan tulang-tulang elang menjadi serpihan debu. Sayang kenapa nangis? Apa tadi mandinya kelamaan? Jadi sekarang kembung perutnya? Tanya Helena dengan melirik elang sinis. Elang menelan ludahnya susah payah, sepertinya rahasia ilahinya sudah terbongkar oleh Mama Helena. Nara mau pulang mah, Nara gak betah di sini. Rengek Nara dengan memeluk Mama Helena erat. Oh. Jadi lo nangis karena gak betah tinggal di rumah sakit, Ra? Bukan karena kaki lo yang kesemutan tadi? Tanya Gea dengan tampang porosnya. Papa Zen mengusap tengkuknya lalu berjalan mendekati elang, memberikan tangannya untuk sang menantu yang sudah terdepak naas di atas lantai. Mama! Nara semakin menangis dengan pertanyaan Gea. Kini Nara benar-benar merasa tak punya wajah di depan Papa Zen dan Mama Helena. Tenang, Oki. Zen coba bicara sama dokter. Apa Nara bisa rawat jalan saja di rumah? Aku lebih tenang Nara di bawah perawatanku daripada di dalam ruangan ini bersama menantu kerdilmu itu. Semprot Helena pedas. Zen berdehem, kasihan juga melihat elang yang mendadak kicap seperti ini. Bentar aku coba ngomong ke ruangan dokter. Kamu ikut papa, Lang. Ajak Zen karena tidak tega kalau menantunya itu nanti dijadikan bahan uji coba kesadisan titisan ratu penguasa alam hitam seperti Helena. Bentar, Pak. Elang meraih tisu di atas meja sofa untuk mengusap sisa air matnya. Tidak lupa Elang juga mencomot tempe mendol dari dalam tupperware Mama Helena. Buat ganjal perut. Nangis ternyata juga butuh tenaga. Imbuhnya yang setelah itu melenggang pergi keluar kamar inap Naraya. Papa Zen mengelus dada. Kemudian menoleh dengan hembusan napas yang terdengar berat. Si Nara semakin histeris tidak terima karena Elang memakan masakan Mama Helena. Ini sebenarnya ada apa? Gumam Zen garuk-garuk kepala. Cepetan, Zeun! Sentak Helena dengan wajah garangnya. Bukannya cepat bergerak pria itu malah linglung seperti patung tugu pancoran. Membuat Helena gemas saja jadi ingin mengecornya sekalian untuk pajangan ruangan. Assalamualaikum. Janeson yang paling ganteng, imut-imut datang. Seloroh Joe yang baru datang dengan menenteng bubur ayam pesanan Gea. Om Zeon. Tante nak, pagi. Sapa Janeson kikuk. Helena mendengus malas, sementara Zen hanya terkekeh geli. Ya usah kaku-kaku Joe, Om tinggal bentar. Zen menepuk pundak cowok tampan yang tak lain adalah kekasih Gea. Kemudian segera melenggang keluar untuk menemui dokter. Ngapain kamu pagi-pagi ke sini? Tanya Helena ketus. Janeson tersenyum dengan sedikit menunduk. Bawain pesanan calon istri maksud aku pesanan Gea tante? Jawab Joe dengan menebar senyum penuh pesona. Ya ampun ayang gue emang paling pengertian. Seloroh Gea langsung turun dari kursi yang ada di sebelah ranjang Nara. Menghampiri sang pujaan hati dengan raut wajah yang gembira. Amit-amit! Ketempelan apa anak itu? Lebay sekali setiap bertemu dengan Jono. Desis Helena dengan tatapan sinisnya. Nara yang awalnya masih menangis jadi terkekeh pelan. Ra? Lo gak apa-apa kan?
Tanya Joe yang sudah duduk di ujung sofa. Enggak, jawab Nara ketus. Udah nggak usah ditanya. Nara lagi cedera otak sama kaki. Tadi habis kesemutan di dalam kamar mandi. Jameson memundurkan kepalanya dengan menaikkan salah satu alisnya. Berusaha semaksimal mungkin mencerna ucapan Gia. Cedera otak? Kesemutan? Beo Joe dengan tampang tololnya. Iya Bay, tadi tuh Selang tuh bantuin Nara mandi dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Gue nggak sengaja tuh sama Mama denger dia ngeluh kesemutan di dalam kamar mandi tadi. Tapi kok anehnya yang gue denger tuh Elang malah celometan bilang gini. Oh ya, Nara. Gia! Bentak Mama Helena dengan wajah merah padam. Jangan tanyakan Nara. Perempuan itu langsung kicep di pelukan Mama Helena. Lututnya seakan lemas setelah mendengar ocehan Gia barusan. Jadi lo tadi nguping Gia? Tanya Nara dengan tatapan tidak percaya. Bukan gue. Tapi Mama kesayangan lo tuh. Tadi udah mau Mama bantuin lo nya. Tapi sama Papa nggak boleh. Ya kan, Ma? Helena susah payah menelan ludahnya. Kemudian segera mendekap tubuh Nara erat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anggap aja Mama tadi nggak dengar apa-apa. Lupain, oke? Ujar Helena mencoba menenangkan Nara agar tidak merasa malu. Gue berasa ingin mampus saja. Kia. Nara merutuki perbuatannya sendiri yang dengan bodohnya malah terhasut rayuan mesum elang. Dengan banyak pertimbangan. Akhirnya dokter mengizinkan Nara pulang. Tepat di jam 9 pagi suster datang dengan membawa troli kecil. Saya lepas dulu infusnya ya, Kak. Nara mengangguk, meski tidak bisa dipungkiri jantungnya saat ini serasa ingin lepas dari sarangnya. Tahan napas sebentar. Suruh suster muda yang sedang menekan jarum infus di tangan Nara. Nah udah, nggak sakit kan? Nara menggelengkan kepala, memang nyatanya tidak sakit dan nyeri seperti kemarin. Makasih sus. Ucap Nara. Sama-sama kakak cantik. Jawabnya tersenyum ramah. Setelah semua barang-barang Nara terkemasi, Helena berunding dengan Oma Gayatri yang tampak kesal karena Alam menyetujui permintaan Helena dan Zin untuk membawa Nara sementara tinggal di kediaman Askara. Tapi jangan lama-lama Helena. Setiap hari Tante akan datang ke sana. Helena mengangguk, setidaknya dia sudah mengantongi izin dari penguasa Bimantara paling menyebalkan itu. Tentu saja Tante. Pasti Nara bakalan seneng kalau Tante jenguk dia tiap hari. Seneng apanya? Batin Nara menggerutu. Ayo sayang, Mama bantu. Nara mengangguk, perlahan duduk di atas kursi roda dengan bantuan Mama Nia. Kasihan deh lo. Selamat bersenang-senang dengan kelembutan Mama mertua lo. Breter. Gue terawang nih, lo bakalan puasa dengan waktu yang cukup lama. Bisik Jameson tersenyum miring. Biug. Anjay lo Bangsti Joe meringis menahan nyeri pada terong Mandarin kebanggaannya. Bangsat lo Lang. Geram Jameson dengan tatapan dendamnya. Apa? Mau gue tambahin lagi? Tanya Elang angkuh. Plak. Plak. Dari tadi ribut terus. Bawa itu barang-barang di atas ranjang. Amuk Mama Helena dengan tatapan buasnya. Tanpa banyak bicara Alang dan Jameson segera mengambil barang-barang di atas ranjang. Lalu keluar kamar inap Nara dengan langkah tergesa-gesa. Oma Gayatri dan kakek Damar melongo. Ini baru lawan yang sepadan untuk Elang. Sepertinya Helena memang pawang yang tepat untuk begundal pecicilan seperti Elang. Ini baru jelmaan makan. Celetuk Papa Alam. Apa? Tantang Helena dengan menyambar tas jinjingnya kasar. Lalu pergi dengan tatapan sinisnya pada Alam. Dia masih sama saja seperti dulu. Galak dan barbar. Beda sekali dengan kamu Din, batin Alam tersenyum tipis. Jangan menatapnya lama-lama. Luka lama masih belum sepenuhnya sembuh Lam. Ucap Oma Gayatri memperingatkan. Alam berdehem dan mengangguk kecil. Sementara kakek Damar hanya menghembuskan napas panjang, menatap Alam dengan nanar. Lupakan. Ayo. Ajak kakek Damar yang dibalas senyuman getir oleh Papa Alam. Ini semua berawal dari aku yang terlalu lemah. Lirihnya dengan langkah gontai. Mama Nia mengusap lembut kepala Nara. Mama Nia memang tadi memilih keluar terlebih dahulu bersama Nara. Besok mau Mama buatin apa sayang? Tanya Mama Nia lembut. Wanita yang masih terlihat cantik itu mendorong kursi roda yang diduduki Nara menuju parkiran mobil dengan Gia yang ada di sebelahnya. Bubur kacang hijau aja Ma, yang pernah Mama buat kapan hari itu. Oke. Jawab Mama Nia antusias. Kamu baik-baik ya? Kalau Elang ngerepotin kamu bilang Mama. Setiap detik Elang mah selalu bikin Nara kerepotan Mama. Tante tenang aja. Kan sekarang ada Gia yang jadi satpam jaga 24 jam. Celetuk gadis manis itu dengan riang.
Mama Nea tertawa. Oh iya, ya. Tante lupa kalau ada anak cantik ini sekarang yang bantu tante buat jagain Nara. Serahin semua sama Gia tante. Seru Gia dengan mengibaskan rambut panjangnya. Gak usah songong gitu juga Black. Secantik gini lo bilang Black. Wah nyari perkara sama ama gue yang susah-susah ngadun gue lo narapidana. Nara melotot, mendongak dengan tatapan horor. Awas saja lo. Ancamnya sewot. Lo yang awas saja. Bertingkah gue jawil itu luka lo yang kena sawat emaknya grandong. Astaga kalian ini. Hahaha. Mama Nea tertawa-tawa tidak kuasa dengan obrolan lucu kedua gadis berparas cantik itu. Oh iya mah, Nara boleh tanya sesuatu? Mama Nea mengangguk. Boleh dong. Tante Soraya sekarang gimana? Deg. Mama Nea mendadak menjadi pias dengan tangan bergetar hebat. Ini bukan hak dan kuasanya untuk memberitahu kondisi Soraya yang sesungguhnya pada Nara. Mama Nea tidak punya hak. Jika beliau masih nekat, maka akan berhadapan dengan Oma Gayatri. Mama Nea penakut, dia tidak akan memiliki keberanian sebesar itu. Nanti kamu tanyakan sendiri sama Elang ya, sayang. Kayaknya Elang lebih berhak ngasih penjelasan sama kamu. Nara menaikkan sebelah alisnya, merasa aneh. Apa bedanya dengan penjelasan yang Mama Nea berikan dan Elang nantinya? Nara juga tidak akan meminta kebebasan mantan mama tirinya itu jika dugaan Nara benar. Wanita itu saat ini sedang berada di balik jeruji besi. Aneh, batin Nara. Ampuni aku. Tolong bebaskan aku dari tempat terkutuk ini. Makan ini. Masih untung kau tidak disuruh tinggal satu kandang dengan Bimbi. Suruh penjaga dengan memberikan satu mangkuk bubur yang tampak menjijikkan di mata Soraya. Aku tidak lapar. Tolong lepaskan aku, berapapun akan aku bayar. Asal kamu mau membantuku. Ayolah. Bujuk Soraya pada sang penjaga berwajah sangar. Pria itu tersenyum sinis. Menepis tangan Soraya yang berusaha menggapai bajunya. Lebih baik aku hidup miskin nona daripada harus berurusan dengan Tuan Besar Abimanyu. Makan itu dan jangan berisik. Atau kesayangan Bimantara akan bangun. Abimanyu, apa pria itu masih hidup? Gumam Soraya dengan bergidik ngeri. Sudah lama pentolan Bimantara itu tidak pernah terdengar di jagat dunia perbisnisan. Wujudnya seolah tertelan bumi begitu saja. Ada yang mengatakan pria dingin penuh wibawa dan karisma itu tinggal di luar negeri. Juga ada yang bilang bahwa penguasa pertama dari Bimantara Group itu sudah lama berpulang ke pangkuan sang ilahi di rumah besar putri angkatnya, Hamburg, Jerman. Sylvie, tolong mama, Sil. Ratap Soraya dengan buliran bening menetes di pelupuk matanya. Kediaman askara. Cuci ini juga Elang. Semua baju Nara cuci sampai bersih. Hitung-hitung kamu belajar nanti pas Nara lahiran. Buat nyuci-nyuci popok anakmu. Perintah Helena. Ma, tapi Elang gak pernah nyuci. Nanti kalau bajunya malah luntur gimana? Alasan Elang dengan wajah memelasnya. Enggak bakalan luntur. Kan kamu gak pakai mesin cuci. Tapi manual. Pakai tangan. Astaga naga. Ini kenapa Elang sekarang berganti profesi menjadi mas-mas asisten rumah tangga? Bukannya jadi pangeran kesayangan Naraya. Ya udah kalau nggak mau. Malam ini biar mama aja yang tidur sama Nara. You merem di kamar tamu. Gimana? Tanya Helena tersenyum miring. Fine mama, fine. Kesal Elang sembari mulai mengisi ember dengan air bersih. Gitu dong. Ini namanya baru suami siaga. Mama Helena terkekeh puas. Lalu melenggang pergi dari ambang pintu kamar mandi. Yo. Ada ipar lagi ngucek-ngucek hota hai. Yo. Jangan lupa dialangkan. Sikat sampai bersih baju istrinya. Biar makin disayang mama mertua. Ledek Gea dengan tatapan jahil. Masak-masak sendiri. Nyuci baju sendiri gimana ya? Kalau boboknya juga tetap sendiri. Hahaha. Gea tertawa terbahak-bahak sembari melahap anggur merah di atas piring yang sengaja ia bawa untuk membuat Elang semakin kesal. Ketawa aja terus. Gue sumpahin lo Nagita pulang dari Paris. Biar mampus. Siapa tuh Nagita? Gumam Gea bertanya-tanya. Gea balik badan kemudian berlari kecil menuju kamar mandi bawah. Nagita siapa emangnya? Istrinya Rapi? Elang menggedikkan bahunya sembari menyikat Branara. Seseorang yang bisa bikin lo nangis darah. Gea mengambil anggur di atas piring kemudian berjongkok di ambang pintu. Sambil mengunyah tidak sabaran. Lo nggak usah ngajak gue main teka-teki ya, Elang. Siapa Nagita? X. Lebih tepatnya cinta pertama seseorang. Singkat Elang. Siapa hi? Mantan lo? Enak aja. Gini-gini gue nggak punya mantan.
Gia mencebik kemudian menyodorkan piring dengan tumpukan anggur ke arah Elang. Lo nggak lihat tangan gue kotor? Desis Elang kesal. Ya udah mangap cepetan. Tapi setelah itu kasih tahu gue siapa Nagita ya. Oke. Jawab Elang. Tak apalah perutnya hanya terganjal buah anggur. Daripada tidak sama sekali. Cepetan. Keburu lemak lo dateng. Hukuman gue malah bertambah yang ada. Iya nih, mangap dodol. Elang membuka mulutnya bersiap menerima suapan anggur dari tangan Gia. Tetapi Dewi Fortune sepertinya tidak sedang berada di pihak Elang ataupun Gia saat ini. Tiba-tiba. Kalian main serong di belakang gue. Bentak Nara dengan suara menahan tangis. Mampus. Bab ke-38, Rahasia Kelam. Di bawah langit yang awannya terlihat mendung dengan kilatan cahaya samar-samar terdengar bergemuruh. Seorang laki-laki dengan usia di atas setengah abad tengah memandang lurus ke atas. Menatap langit malam dengan pikiran berlarian ke belasan tahun yang lalu. Pria itu adalah Damar Bimantara. Laki-laki yang sangat disegani oleh para pebisnis muda maupun kalangan sebayanya. Wajahnya yang masih tampak tegas malam ini terlihat begitu redup dengan banyak guratan kesedihan. Dinara, maafkan Om, Nak. Hanya kata maaf yang bisa kakek Damar ucapan untuk wanita cantik yang mungkin sedang menatapnya dari ketinggian sana. Sebuah penyesalan besar yang selama ini kakek Damar sembunyikan dari anak cucunya telah membelenggu kebebasan masa tuanya. Dia sangat cantik, Dinar. Kepribadiannya juga sangat mirip denganmu. Sopan dan sedikit galak. Tapi Om tahu semua itu hanya untuk menutupi hatinya yang rapuh. Kakek Damar tertawa lirih. Tak terasa tangan tuanya mengusap tetesan air yang keluar dari sudut matanya. Sesuatu telah terjadi. Dinar. Kakek Damar menghela napasnya dalam kemudian kembali berucap. Dengan senyum yang sangat getir. Jika memang begitu, bagaimana dengan pengampunan untuk orang tua jahat ini? Apakah Om masih bisa memperbaikinya untuk mendapatkan itu, Dinara? Masuklah. Cuaca sangat dingin. Sebentar lagi hujan. Oma Gayatri mengusap bau sang suami dengan lembut. Hanya ada dua pilihan, Bu. Kita harus mencari keberadaan Christine. Tangan Oma Gayatri seketika saling meremas kuat. Wanita tua itu takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada pernikahan Nara dan Elang. Kita tidak bisa berdiam seperti ini. Elang itu putra Dinara. Bagaimanapun dia putra Dinara. Pertegas kakek Damar dengan mengusap wajahnya kasar. Tenanglah. Ayo, kita bicarakan di dalam. Ajak Oma Gayatri. Aku tidak akan bisa tenang sebelum identitas ketiga bayi malang itu segera aku ketahui, Gayatri. Bagaimana mungkin darah Helena dan Nara bisa sama? Sementara dia adalah putri dari Arg. Kakek Damar memegangi dadanya. Sudah beberapa hari ini beliau menahan semua beban di dadanya. Ayo masuk. Jangan sampai jantungmu itu kumat. Apa kamu ingin mati sebelum mengetahui siapa cucu kandungmu yang sebenarnya? Kakek Damar mengangguk. Beliau kali ini menurut dengan ucapan Oma Gayatri. Mas Abimanyu bisa membunuhku jika semua ini benar-benar ulah Christine. Desis kakek Damar yang berjalan gontai menuju kamarnya. Bukan Christine, sepertinya ini ada campur tangan Dinara sendiri. Wanita cerdas seperti Dinar tidak akan membiarkan putranya menikah dengan turunan iblis seperti anak pungut kakakmu itu. Batin Oma Gayatri sangat yakin. Miris. Setelah kepergian dua sesepuh Bimantara barusan. Sebuah tangan tampak terkepal kuat. Senyum getir tercetak jelas di wajah tampan pria yang saat ini sedang berada di ujung balkon kamarnya. Dengan tangan yang masih bergetar pria itu merogoh ponselnya sambil memasukkan salah satu tangan lainnya pada kantung celana. Aku minta cepat selidiki masalah yang terjadi saat kelahiran putraku di rumah sakit Lafayette Hospital 17 tahun yang lalu, Nek. Apa? Apa yang bos maksud kelahiran Tuan Muda Elang? Tanya Nicholas yang tak lain adalah orang kepercayaan Papa Alam. Singkat Alam dengan tatapan lurus ke depan. Baik bos, jawab Nicholas dengan hembusan napas yang terdengar berat. Sambungan telepon berakhir. Netra tajam Alam tampak memerah. Dadanya bergemuruh hebat karena tanpa sengaja dia telah mendengar semua yang diucapkan kedua orang tuanya barusan. Lelucon macam apa ini? Gumamnya dengan menahan sesak. Mati-matian aku berusaha mengubur masa laluku demi menjadi boneka di rumah terkutuk ini. Tapi apa yang aku dapatkan sekarang? Hanya kebohongan. Dinara, apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Masa lalu yang sudah Alam coba lupakan dan kubur dalam-dalam. Nyatanya kini datang dengan membawa bara api yang lebih besar lagi. Cinta, harga diri dan hidup Alam sudah berantakan sejak 18 tahun yang lalu demi sebuah ambisi keluarganya. Kini akankah Alam kembali merasakan bencana yang besar itu lagi pada kehidupannya yang mulai tertata bersama Nea? Walau jauh di lubuk hatinya yang terdalam, perasaannya tetap sama tidak pernah berubah. Dinara. Dinara dan Dinara. Hanya wanita itu yang mampu mengambil separuh hati Alam sampai saat ini.
Takdir begitu kejam sekali bukan? Dua orang yang pernah saling mencintai dengan dalam itu nyatanya harus terpisah selama-lamanya oleh campur tangan sang semesta. Apakah Lang putra kita, Din? Bibir merah itu bergetar hebat, sekuat tenaga alam menahan air matanya agar tidak terjatuh. Sika, tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin ayah tega mengambil putramu dan Zen hanya untuk menutupi satu pewaris bernasib malang yang gagal mendapat kehidupan. Lirih alam. Lagi pula anak kalian berjenis kelamin perempuan? Jadi ini sangat mustahil. Imbuhnya mencoba menepis rasa takut yang menggerogoti hatinya. Flashback on. Mas, tolong selamatkan putra kita, aku mohon. Pinta Nea dengan peluh yang membasahi keningnya. Alam hanya diam sambil memegangi tangan Nea yang berkeringat dingin. Mohon maaf, Tuan. Silakan menunggu di luar, agar operasi Nona Nea bisa berjalan dengan lancar. Dengan sangat terpaksa Alam melepas tangan Nea di ambang pintu operasi. Bagaimana aku bisa menyelamatkan putra kita, Nei? Kalau Tuhan sendiri yang memilihmu agar tetap hidup. Gumam Alam lirih. Bayi yang dikandung Nea saat itu sudah dinyatakan meninggal di dalam perut. Itu semua disebabkan oleh Nea yang memiliki penyakit kista yang cukup parah. Dan terpaksa saat itu juga rahim Nea harus diangkat. Raut wajah Alam tampak lelah, kecewa, juga menahan amarah. Alam butuh pelampiasan saat ini. Pria itu teramat kacau. Kehilangan wanita yang sangat dia cintai, sekarang harus kehilangan putranya. Alam! Panggil Oma Gayatri dengan seorang bayi laki-laki yang begitu tampan. Kulitnya masih kemerah-merahan karena bayi tampan itu baru lahir 2 hari yang lalu. Bu! Alam menggeleng, merasa tidak pantas memiliki bayi itu. Bagaimana kalau suatu saat orang tuanya akan datang dan mengambilnya dari Alam? Dia yatim piatu. Jelas Oma Gayatri dengan suara serak menahan tangis. Tangan Alam bergetar hebat saat mencoba mengambil alih bayi tampan tersebut dari tangan ibunya. Entah mengapa melihat wajah mungil dan bibir kemerah-merahan elang kecil waktu itu senyum Alam langsung terbit. Alam seolah mendapatkan ganti putra yang lain atas kepergian putranya bersama Nea. Beberapa jam kemudian. Putra kita tampan banget, Mas. Mirip kamu. Kata Nea dengan senyum mengembang. Kamu mau kasih dia nama siapa? Nea mengecup lembut kening pria kecil di dekapannya, kemudian berkata. Lang Bimantara. Lang? Anak yang tampan. Flashback off. Pak? Masuk Gi. Udah aku buatin coklat panas. Alam memutar tubuhnya dengan seulah senyum. Oke, Ma. Jawab Alam. Keduanya pun masuk ke dalam kamar dengan saling berpelukan. Besok sebelum ke kantor anterin aku ke Nara ya, Pa? Apa sih yang gak buat kamu, Ma? Ke ujung dunia pun pasti aku antar. Mama Nea mencebik, lalu mencubit pinggang Papa Alam dengan gemas. Pantes anaknya lemes banget kalau jeplak, bapaknya aja mirip plesetan kalau ngomong. Papa Alam tertawa, mencoba mengalihkan perasaannya yang sedang kacau saat ini. Malam ini drama pasutri muda itu kembali terjadi. Di mana Elang dan Gia yang jadi tersangka utamanya. Beberapa kali Gia menghentak-hentakkan kakinya karena merasa kesal. Bisa-bisanya Nara cemburu dan mencurigai dirinya bermain seorang dengan Elang. Meskipun Elang sangat tampan, tapi tidak mungkin juga kan Gia memiliki niatan merebut suami sahabatnya sendiri. Ya udah salaman. Suruh Mama Helena pada Nara dan Gia. Gak mau! Jawab keduanya keras kepala. Aigo! Ini anak memang minta dimasukin dulu melintah kali ya? Decak Mama Helena dengan melipat kedua tangannya di depan dada. Dia tuh yang mulai duluan. Sindir Nara sinis. Apaan? Lo gak usah mengadi-ngadi ya, sis. Saut Gia sewot. Elang hanya menepuk jidat berulang kali, ini semua gara-gara wajahnya yang terlalu paripurna. Sampai-sampai membuat dua sahabat yang tak pernah adu mulut karena masalah laki-laki itu jadi bersih tegang. Kalian pilih salaman. Atau Mama sendiri yang bakalan nikung Elang? What? Seru Gia dan Nara kompak. Kamu pilih siapa, Elang? Pilih mereka berdua atau pilih Mama yang jelas sudah berpengalaman? Elang melongo, menatap Mama Helena dengan cengu. Gak usah ngasih pilihan yang jelas-jelas menyulitkan Elang. Gak ada juga historinya Mama mertuaku jadi selingkuhanku. Ayo, tidur. Geram Zen dengan menarik lengan Helena paksa. Membawa ratu penguasa alam gelap itu menuju kamarnya. Zen! Mereka belum baikan, Zen tidak peduli. Nanti juga baikan sendiri. Nara dan Gia kan sudah dewasa. Pasti bisalah membedakan mana yang salah dan benar. Apalagi hanya masalah sepele seperti saat ini. Nah, aku ada sesuatu untukmu. Kamu mau lihat tidak? Apaan? Sudahlah, nanti kamu juga bakalan tahu sendiri.
Aku simpan barangnya di dalam almari kamar, semoga kamu suka kejutan besar dariku. Cih, rayuan syaitonmu itu tidak akan mempan Zain. Cukup sekali saja aku termakan bisikan goibmu. Sekarang. Tidak akan. Zain terkekeh, kemudian mendorong pintu kamar menggunakan sebelah kakinya. Berarti dulu kamu mengakui kalau memang termakan rayuanku kan? Helena mendelik lalu menendang tumit Zain dengan keras. Jangan ungkit masa lalu. Desisnya malas. Zain mengangguk dengan wajah setengah meringis. Tentu saja aku tidak akan mengungkit masa lalu, karena aku baru akan memulainya sekarang. Jawab Zain santai. Apa maksudmu, ha? Jangan macam-macam denganku, Zain. Atau, apa? Tantang Zain. Bruk. Zain mendorong tubuh Helena ke atas ranjang, mengurung tubuh bak gitar Spanyol itu dengan kesit. Lalu mendekatkan wajahnya dengan seringai licik. Zain. Minggir! Jangan harap sebelum kamu mau menjawab semua pertanyaanku. Gertak Zain semakin memajukan wajahnya. Aku mohon Zain. Jangan seperti ini. Geram Helena dengan tatapan menuntut. Di mana saudara sepupumu itu sekarang, Hem? Apakah drama kalian sudah berakhir? Oh, aku tahu jangan-jangan dia sengaja minggat karena sudah menemukan wanita yang lain. Yang lebih menarik darimu, iya kan? Zain sengaja menyudutkan Helena untuk mencari tahu apa yang sebenarnya wanita itu sembunyikan darinya selama ini. Tutup mulut kotormu itu, Zain! Desis Helena dengan membuang muka. Zain tertawa sinis, semakin menekan tangan Helena. Tidak memberikan wanita itu ruang gerak sedikit pun. Sudah cukup bagi Zain untuk bersabar dan pura-pura bahagia selama ini. Ingat, nah, sampai saat ini aku belum pernah menjatuhkan talak untukmu. Helena meremas kain spray dengan kuat. Dadanya bergejolak dengan hebat saat Zain mengatakan kalimat menohok itu untuk yang kesekian kalinya. Pernikahan yang bagaimana, Zain? Tanya Helena lirih. Yang hanya diakui oleh agama dan tidak ada sertifikat resmi dari negara, ya? Cih, sama saja semua itu hanya status tipu-tipu. Dusta Helena untuk menutupi ketegangan dan kerapuhan hatinya. Itu karena kamu yang tidak pernah mau, Helena. Karena kemauanmu sendiri. Perempuan licik yang tega menjebak laki-laki bodoh sepertiku dengan sahabatnya sendiri. Betul begitu bukan? Aku tidak pernah menjebakmu, Zain Askara. Tapi Om Malik sendirilah yang... Jeda Helena dengan menahan sesak. Zain menaikkan sebelah alisnya. Kenapa dengan ayah? Tanya Zain dengan tatapan intens. Helena menggeleng, berusaha membebaskan diri dari kurungan Zain. Jawab! Bentak Zain kali ini dengan aura menggelap. Apa yang harus aku katakan padamu, Zain? Apa aku harus mengatakan bahwa ayahmu lah yang menyuruhku pergi dari hidupmu, ha? Apa aku juga harus bilang padamu kalau calon anak kita lah yang dijadikan taruhannya? Lebih baik aku kehilangan dirimu daripada dia, Zain. Oke, kalau kamu memang memilih untuk bungkam tentang hal ini, nanti aku bisa mencari tahu sendiri. Sekarang jawab dengan jujur, Helena. Mata Zain tampak memerah dengan napas memburu. Di mana Farhan sekarang? Deg. 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 Detak jantung Helena berdetak dengan cepat. Tatapannya begitu lekat menatap manik mata lega milik Zain. Helena tahu Zain bukan pria sembarangan, kalau dia mau. Pria itu akan mencari tahu dengan mudah semua rahasia pribadinya selama ini. Kenapa baru sekarang kamu menanyakan tentang Farhan, Zain? Bukankah Farhan hilang sudah belasan tahun yang lalu? Kenapa Tuan Zain Askara ini tiba-tiba kepo sekali dengan urusan pribadi seorang mantan janda karatan? Ada beberapa hal yang lebih baik memang tidak diketahui, nah. Karena semakin kita mencari tahu maka hanya sakit yang kita didapatkan. Dan aku sudah pernah melakukan semua itu. Tapi yang aku dapat apa? Sebuah rekaman video mesummu bersama Farhan. Cih! Helena tertawa, lalu mengangguk-anggukkan kepalanya. Baguslah kalau itu yang kamu dapatkan. Jawabnya sarkas. Berhasil membuat amarah Zain semakin memuncak. Tertawalah, nah. Sebelum mata indahmu itu aku buat mengeluarkan tetesan darah. Helena mengerutkan kening dengan tatapan bingung. Apa yang bisa membuat seorang Helena mengeluarkan tetesan air mata darah Zain Askara? Bukankah wanita malang ini sudah puluhan kali mendapatkan luka dan duri? Sepertinya niatmu itu terlalu ambigu. Cibir Helena dengan wajah angkuhnya. Zain menghempaskan bahu Helena, kemudian berjalan menuju almari. Mengambil sesuatu yang sedari tadi ingin Zain tunjukkan pada wanita berhati baja dan batu itu. Lihat ini! Zain melempar beberapa foto yang selama ini Jimmy selidik diam-diam di negeri Paman Samas. Helena menangkap dengan santai lembaran foto yang Zain lempar ke atas tubuhnya. Lalu duduk dengan kepala menunduk. Mengamati setiap inci foto yang diberikan Zain. Hahaha. Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk menyewa detektif ke Amrik, Zain?
Kurang kerjaan sekali. Ledek Helena dengan pembawaan yang sangat santai. Dari sorot matanya, wanita itu seperti tidak ada kaget-kagetnya dengan hasil penemuan Zain. Kenapa kamu malah tertawa? Dasar gila! Dia Caroline, istri Farhan. Ucap Helena dengan sudut bibir tertarik ke atas, sinis. Zain mendelik, mematung pada tempatnya berdiri. Kenapa kamu diam saja? Apa tidak ada niat di hatimu ingin membongkar kebusukan Farhan? Dia ayah kandung dia. Nah, dia juga butuh pengakuan ayahnya. Cecar Zain. Untuk apa? Dia tidak butuh semua itu. Lagi pula akulah di sini yang jadi pelakor bukan Caroline. Jawab Helena getir. Zain semakin bingung saja dengan ocehan Helena yang sulit dinalar. Tetap saja tidak bisa seperti itu. Kalau kamu memang tidak mau menuntut laki-laki brengsek itu, biar aku saja yang melakukannya demi Gea. Stop! Jangan terlalu jauh mencampuri urusanku Zain Ajat KRA. Dia tidak butuh pengakuan siapapun karena dia sudah punya aku. Cukup aku paham. Tapi dia butuh mama. Dia butuh papa. Dear. Helena dan Zain membeku. Tubuh Helena seketika menegang dengan jantung berpacu tak karuan. Rahasia Helena maupun Zain sudah terbongkar di depan anak dan menantunya. Untuk menutupinya pun rasanya sudah tidak mungkin. Karena Gea dan Nara bukanlah bocah ingusan lagi yang akan mudah percaya dengan dongeng murahan kedua orang tuanya. Nara tunggu papa sama mama di ruang tamu. Finis Nara dengan mengusap air matanya kasar. Lalu merangkul Gea untuk pergi dari ambang pintu kamar papa Zain dan mama Helena. Kalian jahat sekali. Lirih Gea. Kenapa hati gue jadi ikutan sesek gini? Gumam Elang saat tidak sengaja melihat Gea memeluk erat Nara dengan isak tangis yang terlihat begitu memilukan. Perlahan Elang juga berbalik badan, menyusul istri dan iparnya itu menuju ruang tengah. Gue harus berubah jadi sosok laki-laki dewasa sekarang. Semangat, lo pasti bisa Lang. Tunjukin kalau lo memang imam dan menantu yang bijaksana. Antusias Elang. Tapi gue juga bingung harus mulai dari mana. Imbuhnya melempem. Cemana sih Elang? Mau heran tapi ini tuh lo begundal Elang. Begini nih kalau cita-cita agak jelas. Rohana dan roh halus jadi bingung kan mau menasehati otak Elang yang kongslet itu masuk lewat lubang yang mana. Apa gue perlu selawatan dulu? Siapa tahu kodam gue keluar dan bisa bantu kasih solusi. Elang memutar kepalanya dan melirik peci yang ada di atas almari kaca ruang tengah, kemudian tersenyum tampan. Tanpa pikir panjang cowok yang bercita-cita menjadi ustadz mafia itu memakainya. Lalu mengambil galon kosong di sudut ruangan. Ehem. Tes. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teriak Elang yang kemudian menabuh galon kosong layaknya sebuah ketipung. Plak. Dum. Gea yang tadinya menangis terseduh-seduh sampai tersedak ingusnya sendiri. Betapa kagetnya gadis itu saat kembali melihat kelakuan nyeleneh Elang. Habi, please konsernya jangan sekarang dulu. Ratap Nara. Plak dum. Ketipak-ketipuk. Dum. Talal badru alaina. Min saniatil wada. Wajaba syukru alaina. Mada alilahida. Adiu gue lupa terusannya. Hei. Celetuk Elang nyengir kuda. Bab ke-39, terbongkar. Gea dan Nara menatap nanar orang tuanya. Dengan sedikit cerita yang Mama Helena sampaikan malam ini,